Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa dimanapun Anda berada. Saya Wahib Asyahri, menjadi dosen Anda pada hari ini akan mendampingi, membimbing Anda terkait perkuliahan kita, terutama di perkuliahan perilaku dan pengembangan organisasi hari ini. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang intervensi dalam pengembangan organisasi. Kepada mahasiswa diharapkan untuk dapat menyimak materi ini dari awal sampai akhir sehingga dapat memahami materi ini dengan baik. Nah, mahasiswa sekalian, pengembangan organisasi merupakan sarana untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, kita sudah bahas terkait dengan materi tentang pengembangan organisasi dari pertemuan ke-10 dan 11 hingga ke-12. Nah, suatu organisasi senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sasaran pengembangan organisasi mengarah pada hubungan pribadi yang lebih efektif antara manajer dan karyawan di semua jenjang organisasi, guna menghapus hambatan-hambatan komunikasi antar pribadi dan kelompok. Pengembangan organisasi bertujuan untuk meningkatkan keefektifan kerja organisasi. Dalam prakteknya, pengembangan organisasi menggunakan teknik intervensi berencana terhadap proses dalam organisasi dengan memanfaatkan teori-teori perilaku organisasi. Intervensi pengembangan organisasi dilakukan oleh manajer atau konsultan atau anggota dengan sasaran individu, kelompok, dan organisasi. Nah, kita akan mulai dengan pembahasan terkait dengan definisi, klasifikasi, dan pemilihan intervensi pengembangan organisasi. Menurut Robbins tahun 2008, mendefinisikan pengembangan organisasi bukanlah sebuah konsep tunggal yang mudah didefinisikan, melainkan ia sebuah istilah yang digunakan untuk mencakup sekumpulan intervensi perubahan terencana yang dikembangkan berdasarkan berbagai nilai humanis demokratis yang berupaya meningkatkan keefektifan organisasi dan kesejahteraan karyawan. Kemudian menurut Duha tahun 2016 mendefinisikan pengembangan organisasi sebagai sebuah proses yang berkesinambungan secara terus-menerus yang dilakukan untuk melakukan usaha-usaha perbaikan atas berbagai kegagalan dan kesalahan, juga untuk memenuhi berbagai harapan-harapan yang diinginkan, serta bagian dari cara untuk peningkatan kualitas dan kuantitas yang telah dimiliki sebelumnya, dengan mempertahankan nilai-nilai dasar dan utama yang terkandung dalam budaya organisasi. Nah, kita bisa lihat nih dari pendapat Robbins ya, mendefinisikan bahwa perkembangan organisasi bukanlah sebuah konsep yang mudah didefinisikan ya. Ia adalah istilah yang mencangkup sekumpulan intervensi perubahan terencana. Kata kuncinya adalah sekumpulan intervensi perubahan terencana yang dimana dikembangkan ya berdasarkan nilai humanis demokratis yang berupaya untuk meningkatkan keefektifan organisasi dan kesejahteraan karyawan. Nah, tujuan terakhir itu adalah keefektifan organisasi dan kesejahteraan karyawan. Sedangkan menurut Duha ya, pengembangan organisasi itu sebuah proses yang berkesinambungan, berarti terus berlanjut ya secara terus-menerus yang dilakukan ya untuk melakukan usaha perbaikan. Nah, usaha-usaha perbaikan untuk memperbaiki kegagalan dan kesalahan. Juga bagaimana bisa memenuhi harapan-harapan yang diinginkan ya, terutama untuk meningkatkan baik kualitas dan kuantitas yang telah dimiliki sebelumnya di organisasi itu. Tentunya dengan mempertahankan nilai-nilai dasar dan utama yang terkandung di dalam budaya organisasi. Kemudian kita lanjutkan dengan Miftah Toha tahun 2003 yang mengkonsepkan intervensi dimaksudkan untuk menetapkan cara-cara yang patut digunakan untuk merencanakan perbaikan berdasarkan masalah yang ditemukan dalam proses diagnosis dan pemberian umpan balik. Nah, intervensi berarti keikutsertaan klien dan konsultan bersama-sama merencanakan proses perbaikan berdasarkan atas masalah yang dijumpai dalam proses diagnosis. Adapun menurut Arif ya tahun 2011 kita bisa lihat di sini bahwa intervensi pengembangan organisasi adalah serangkaian kegiatan terstruktur
yang di dalamnya terdapat unit-unit organisasi terpilih, baik itu kelompok atau sasaran individu, melakukan tugas yang secara langsung atau tidak langsung sasaran tugas tersebut dihubungkan dengan perbaikan organisasi. Nah, kita bisa lihat nih dari pendapat Miftah Toha ya. Intervensi dimaksudkan untuk menetapkan cara-cara yang patut ya, cara-cara yang bisa digunakan ya, yang bagus yang digunakan untuk merencanakan perbaikan berdasarkan masalah yang ditemukan. Dari mendiagnosis apa saja sih kesalahan, kekurangan, kegagalan dalam organisasi tadi ya. Kemudian pemberian umpan balik. Nah, intervensi di sini kalau menurut Miftah Toha ikut ya, mengikut sertakan klien dan konsultan. Jadi bersama-sama merencanakan proses perbaikan ya berdasarkan dari masalah yang dijumpai tadi. Kemudian kalau kita lihat dari pendapat Arif, pengembangan organisasi adalah kegiatan terstruktur yang di dalamnya terdapat unit-unit organisasi terpilih, baik kelompok ataupun sasaran individu yang sama melakukan tugas secara langsung ataupun tidak langsung. Itu sasaran tersebut dihubungkan dengan perbaikan dalam organisasi. Nah, berikut klasifikasi intervensi berdasarkan sasaran atau target ya. Kita masuk di sini. Yang pertama, human process intervention atau intervensi proses manusia. Nah, pada metode ini, intervensi berfokus pada orang dalam organisasi dan proses melalui mana anggota organisasi mencapai tujuan organisasi. Proses ini meliputi komunikasi ya, ada pemecahan masalah, pengambilan keputusan, kelompok dan kepemimpinan. Nah, dengan demikian intervensi proses manusia berkaitan dengan hubungan interpersonal dan dinamika kelompok. Adapun jenis-jenis intervensi dalam hal ini yang pertama adalah proses consultation atau konsultasi proses. Nah, intervensi ini berfokus pada hubungan interpersonal dan dinamika sosial yang terjadi dalam kelompok kerja. Konsultasi, proses membantu anggota kelompok mendiagnosis berfungsinya kelompok dan solusi yang tepat terhadap masalah-masalah organisasi. Kemudian ada third party intervention. Metode perubahan ini merupakan suatu bentuk konsultasi yang proses yang berfokus pada hubungan interpersonal yang tidak berfungsi dalam organisasi. Intervensi ini digunakan untuk membantu anggota organisasi memecahkan konflik dengan metode seperti pemecahan masalah, tawar-menawar, dan konsiliasi. Kemudian team building. Nah, intervensi ini membantu kelompok kerja menjadi lebih efektif dalam melaksanakan tugas. Sebagaimana konsultasi proses, pengembangan tim membantu anggota kelompok mendiagnosis proses kelompok dan pemecahan masalah. Lebih kepada kelompoknya ya. Kemudian ada namanya organization confrontation meeting. Nah, metode perubahan ini memobilisasi anggota organisasi untuk mengidentifikasi masalah ya, menetapkan target-target tindakan. Nah, intervensi ini diterapkan ketika organisasi mengalami stres dan ketika manajemen membutuhkan untuk mengatur resource dalam rangka pemecahan masalah. Kemudian ada large group intervention. Nah, intervensi ini melibatkan berbagai stakeholder dalam pertemuan besar untuk memperjelas nilai-nilai yang dianggap penting, mengembangkan cara kerja baru, menyampaikan visi baru organisasi, atau untuk memecahkan masalah-masalah organisasi. Nah, dari beberapa penjelasan tentang human process intervention ya, dapat disusun sebuah program yang dapat dilakukan agar perubahan total dalam internal organisasi termasuk departemen yang ada. Antaranya adalah namanya survei feedback. Nah, sebuah program intervensi di mana melakukan pengumpulan informasi tentang organisasi lalu memberikan kepada manajer atau anggota agar mereka dapat berpikir dan memecahkan masalahnya sendiri. Sebuah pengumpulan dengan cara survei atas organisasi dan diberikan langsung oleh atasan. Setelah diolah oleh atasan akan diberikan ke manajer ataupun anggota. Itu adalah survei feedback. Kemudian ada organization confrontation meeting. Nah, program ini membutuhkan sumber daya yang lebih khususnya pada anggota yang sudah berpengalaman dan mapan mengidentifikasi masalah yang ada, bekerja sesuai target dan menyelesaikan pekerjaan sesuai masalah. Nah, intervensi ini biasanya dilakukan di organisasi yang memiliki grup yang terdiri dari beberapa anggota yang sudah memiliki pengalaman tinggi.
Kemudian ada namanya intergroup relation. Nah, program yang menganut metode third party intervention dengan memasukkan orang ketiga dalam grup agar dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi. Ya. Ada juga yang terakhir ini adalah pendekatan normatif ya. Nah, program intervensi yang banyak dilakukan pada kebanyakan organisasi seperti memberikan pelatihan kepada anggota dalam kegiatan organisasi. Di dalamnya pemberian prosedur yang berlaku dalam organisasi agar anggota dapat bekerja sesuai dengan cita-cita organisasi. Nah, kita masuk kepada yang kedua, technostructural intervention. Nah, metode intervensi ini berfokus pada perubahan struktur dan desain organisasi, sehingga lebih cenderung pada aspek infrastruktur organisasi. Metode perubahan ini menghasilkan peningkatan perhatian ya. Kemudian terutama dalam penerangan masalah saat ini tentang produktivitas dan efektivitas organisasi. Hal ini termasuk dalam pendekatan kualitas kehidupan kerja serta metode untuk merancang organisasi, kelompok, dan pekerjaan. Menurut Cummings dan Worley tahun 2001, pendekatan teknostruktural berfokus pada peningkatan teknologi organisasi, misalnya seperti metode tugas dan desain pekerjaan dan struktur, misalnya pembagian kerja dan hierarki. Nah, kita akan bahas ya. Yang ketiga ada namanya Human Resource Management Intervention atau intervensi manajemen sumber daya manusia. Nah, metode intervensi ini berfokus pada intervensi yang digunakan untuk mengembangkan, mengintegrasikan, dan mendukung manusia atau orang dalam organisasi. Berikut ini termasuk ya 2 program perubahan. Yang pertama, penentuan tujuan. Program perubahan ini melibatkan penentuan tujuan manajerial dan penilaian, mencoba untuk membangun kecocokan antara tujuan pribadi dan organisasi dengan komunikasi dan penetapan tujuan bersama antara manajer dan bawahan, baik secara individu maupun sebagai kelompok. Manajer dan bawahan secara berkala bertemu untuk merencanakan pekerjaan, meninjau prestasi, dan memecahkan masalah dalam mencapai tujuan. Kemudian ada namanya sistem penghargaan. Nah, intervensi yang terlibat dengan merancang imbalan organisasi untuk meningkatkan kepuasan karyawan dan kinerja. Ini termasuk pendekatan inovatif untuk membayar, promosi, dan tunjangan seperti liburan dibayar, asuransi kesehatan, dan program pensiun yang berfokus pada 2 metode perubahan, yaitu yang pertama, perencanaan dan pengembangan karir. Intervensi ini bertujuan untuk membantu orang memilih organisasi dan jenjang karir dan mencapai tujuan karir. Hal ini biasanya berfokus pada manajer dan staf profesional dan dilihat seberapa jauh dari peningkatan kualitas hidup mereka yang bekerja. Yang kedua, manajemen stres ya. Program perubahan ini bertujuan untuk membantu anggota organisasi mengatasi konsekuensi gangguan stres di tempat kerja. Ini membantu manajer mengurangi sumber spesifik stres seperti konflik peran ya, permintaan pekerjaan saling bertentangan, dan ambiguitas peran, yaitu tuntutan pekerjaan yang membingungkan. Nah, hal ini juga menyediakan metode untuk mengurangi gejala stres seperti hipertensi dan kecemasan. Ya. Kemudian kita masuk kepada strategic change. Nah, strategic change adalah rencana organisasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang penting. Perubahan strategi termasuk kebijakan organisasi target, misi, dan struktur organisasi. Fokus utama pada upaya-upaya mengorganisir sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk meningkatkan keuntungan kompetitif dalam lingkungan. Nah, ada yang pertama itu adalah mengelola proses perubahan. Ada banyak kajian tentang mengelola kegiatan pengembangan organisasi dan proses perubahan yang dilalui suatu organisasi. Kajian tersebut menunjukkan banyak kerangka berbeda yang berfokus pada berbagai faktor dalam transformasi pengembangan organisasi. Menyaring hasil kajian untuk mencari yang Anda butuhkan bisa jadi rumit, dan kerangka-kerangkanya seringkali tumpang tindih. Nah, dalam upaya memberi pedoman tentang rekomendasi praktik terbaik, studi ini meninjau 8 kerangka dari dan atau model. Nah, daftar model yang dipertimbangkan di bab ini, yang pertama adalah proses 8 langkah Kotter. Ya, kemudian kedua, model akselerasi perubahan general elektrik. Yang ketiga, kerangka 7S McKinsey. Yang keempat,
pendekatan amalgamasi yang diambil Institute for Government untuk menggabungkan model-model yang disebut di atas. Dan yang kelima, pendekatan European Center for Development Policy Management atau ECDPM. Nah, kita bisa lihat ya, bahwa menyaring hasil kajian untuk mencari yang Anda butuhkan bisa jadi rumit. Nah, untuk memilih intervensi yang tepat, kita dapat mengikuti beberapa acuan pertanyaan. Ya, dalam memilih intervensi, yang pertama, apakah hasil yang didapat dari memilih suatu teknik intervensi? Nah, apa nih hasil yang didapat dari memilih suatu teknik intervensi? Nah, dalam pemilihan suatu teknik intervensi dapat mempengaruhi keseluruhan suatu organisasi. Dari pemilihan dapat mengubah beberapa pola organisasi lainnya. Maka dibutuhkan suatu teknik intervensi yang spesifik agar mendapatkan suatu hasil yang baik. Maka dalam proses pemilihan dibutuhkan analisis yang tepat atas masalah yang dihadapi dengan memilih teknik yang rendah risiko kegagalan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa dampak dari pemilihan suatu teknik intervensi? Dalam memilih suatu teknik intervensi tidak hanya diperhatikan jenis atau metode apa yang dipilih berdasarkan hasil yang diharapkan. Namun, harus mengetahui pula dampak yang akan terjadi. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari teknik intervensi. Di antaranya itu individu dalam organisasi terkait dengan keinginan, situasi aman, kemudian faktor organisasi yaitu suatu sistem manajer yang dianut, dan dimensi dari suatu proses berlangsung seperti hubungan antara atasan dan bawahan. Jika kita tidak dapat menganalisis beberapa faktor tersebut, maka dampak yang didapat akan semakin buruk. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana suatu teknik intervensi diimplementasikan? Nah, masalah utama implementasi yang mendasari semua intervensi adalah keharusan untuk menyesuaikan perubahan dengan situasi yang ada di lapangan. Karena keberhasilan intervensi organisasi tergantung pada kemungkinan tertentu. Intervensi yang dipilih harus sesuai dengan situasi, baik struktur maupun proses harus disesuaikan. Nah, menyesuaikan intervensi untuk situasi melibatkan penyesuaian yang terus-menerus. Implementasi umumnya dimulai dengan perubahan organisasi tertentu yang kemudian diubah dari waktu ke waktu dengan melihat pengalaman dan reaksi organisasi terhadap perubahan. Nah, itu dia tadi materi kita tentang intervensi organisasi. Nah, semoga mahasiswa dapat memahami materi ini. Nah, mahasiswa juga diharapkan untuk mencari referensi tambahan ya, baik itu di artikel jurnal, buku, dan referensi ilmiah lainnya, sehingga dapat memperkaya khazanah pengetahuan mahasiswa. Baik, demikian dari saya Wahib Asyahri. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.